biasa kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Belajar apa minggu kemarin matematika? Peluang. Siapa yang masih ingat tentang pengertian peluang? Ya, apa Mario? Nah, betul. Nilai kemungkinan sesuatu terjadi. Sekarang kita mau belajar selanjutnya, yaitu tentang skala peluang. Apa sih skala peluang? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Tujuan kalian belajar peluang ini, yang pertama supaya kalian mampu menjelaskan, kalian memahami apa yang dimaksud dengan peluang dan skala peluang dalam bentuk kata-kata, ya, deskripsi, bukan cuma ini kok peluangnya cuma kurang mungkin yang bagaimana, seperti itu ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran ini adalah supaya kalian bisa mengaplikasikan atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari bentuk dari peluang itu yang bagaimana, ya. Oh, kalau menghadapi ikut perlombaan, oh peluang aku menang berapa ya, seperti itu ya. Nanti kita belajar lebih dalam lagi. Siap? Siap. Oke, ibu mau tanya lagi nih. Siapa yang masih ingat pelajaran tentang bencana alam? Kelas berapa bencana alam belajarnya? Kelas 4. Kelas 4 tentang bencana alam. Ada berapa sih contoh-contoh dari bencana alam itu sendiri, nak? Apa, nak? Banjir, oke, bagus. Apa lagi? Terus apa lagi? Tanah longsor, apa lagi? Gempa bumi, oke. Tsunami. Nah, itu adalah contoh-contoh dari apa namanya? Bencana alam. Sudah belajar tentang hal itu di kelas IPA, ya, pelajaran IPA. Ibu mau tanya lagi. Di desa Sungai Rengit, ya, kemungkinan terjadinya gunung meletus. Kenapa tidak? Sudah mantap ini ya pengetahuannya. Tidak mungkin terjadi karena di Sungai Rengit ini tidak ada gunung. Mungkin kalau bencana alam yang lainnya kemungkinan bisa ya, banjir mungkin bisa ya, puting beliung mungkin bisa ya. Terus apa lagi tadi? Gempa bumi mungkin bisa juga ya, nak ya. Oke, sekarang kita mau lihat video. Tolong diperhatikan dan dipahami ya. Sekarang buka bukunya dulu, buku matematika bab. Lihat videonya, perhatikan dan pahami. Siap? Siap. Siap dulu. Hitungan 1, 2, 3, siap, fokus ke depan. Video pembelajaran yang akan kita bahas adalah skala peluang.
Selamat belajar dan terus semangat. Skala peluang atau probabilitas adalah angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Suatu kejadian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi. Contohnya, manusia sanggup berada di ruang angkasa tanpa bantuan oksigen. Suatu kejadian yang kurang mungkin terjadi. Contohnya, seluruh siswa kelas 6 akan pindah sekolah. Suatu kejadian yang mungkin terjadi. Contohnya, seorang siswa mendapat nilai 100 pada ulangan matematika. Suatu kejadian yang sangat mungkin terjadi. Contohnya, keluarga Arif sarapan bersama-sama sebelum beraktivitas di pagi hari. Suatu kejadian yang pasti terjadi. Contohnya, matahari terbenam di sebelah barat. Skala peluang seperti ini membantu kita dalam menilai seberapa mungkin terjadinya sesuatu. Untuk klaim pasti, selalu, dan tidak pernah, biasanya jarang benar-benar terjadi. Kecuali pada kejadian yang berkaitan dengan fenomena alam atau hukum alam. Seperti saat kamu melempar bola dari ketinggian, maka bola tersebut akan jatuh ke bawah. Contoh peluang dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya diaplikasikan untuk hal-hal sederhana, seperti lempar koin dan permainan dari saja, tetapi juga bisa diaplikasikan pada hal-hal yang lebih kompleks. Misalnya, Bayu ingin mengambil kelereng yang warna merah dalam dua kantung yang berbeda. Dengan menghitung rasio peluang memperoleh kelereng warna merah, ketika mengambil kelereng di kedua kantung tersebut, maka kantung mana yang sebaiknya Bayu pilih? Kantung 1 terdapat 10 kelereng warna merah, sedangkan jumlah total kelereng ada 18. Kantung 2 terdapat 7 kelereng warna merah, dengan jumlah total kelereng ada 18. Dengan demikian, Bayu memiliki kemungkinan lebih besar dalam memperoleh kelereng warna merah di kantung 1. Jadi sebaiknya kantung yang dipilih Bayu adalah kantung nomor 1. Namun, apakah dengan memilih kantung nomor 1 Bayu? Ya, Ibu, kita mau belajar lagi, Ibu jelaskan ya. Tadi kita belajar skala peluang. Ada berapa kemungkinan dalam skala peluang? Ada 5. Ada 5. Yang pertama, ini 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu adalah apa nak? Nana, tidak mungkin. Kita akan melihat yang ibu bawa. Di sini ada bola. Suatu kejadian yang tidak mungkin biasanya seperti fenomena alam, seperti tadi gunung meletus. Di desa Sungai Rengit tidak mungkin terjadi gunung meletus karena di desa Sungai Rengit tidak ada gunung. Oke. Nah, kalau dari contoh yang ibu bawa di sini ada bola. Di sini kategori yang tidak mungkin adalah warna yang tidak ada di dalam sini. Kira-kira warna apa yang tidak ada di dalam sini? Boleh hitam, ungu. Berarti di sini kalau ibu kalian ngambil ya, kalian ngambil bola di sini untuk dapat warna hitam, warna ungu, warna kuning, berarti dia masuk tidak mungkin. Di sini ada bola lagi nak, ada warna hijau. Hijau ada 2, lalu biru ada 4, dan merah ada 6. Ya, di dalam sini ada 12 bola. Tadi sudah tidak mungkin adalah warna lain yang tidak ada di sini ya. Lalu coba ibu minta tolong satu anak untuk maju ke depan, untuk ngambil bola ini. Menurut prediksi kalian dulu, kalau nggak ada yang mau maju dulu ya. Prediksi kalian itu yang paling besar, yang kemungkinan paling besar, bola warna apa yang bisa terambil dulu? Merah. Kenapa warna merah? Nah,
tadi. Dan biru itu mungkin, hijau tidak terambil karena dia paling sedikit. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan, nak? Serius ya ada? Serius ya ada. Oke, Ibu mau minta tolong kepada Ibu Dwi ya. Ibu Guru Pendidikan Agama Islam semakin memantapkan kalian tentang teori ini ya. Ibu Dwi nanti akan memilih kalian petugas Jumat minggu depan. Ada 3 orang. Yang pertama dapat tugas pembacaan surat-surat pendek. Yang kedua adalah pembacaan Asmaul Husna dan sholawat busro. Menurut kalian ada 12 siswa perempuan kelas 6B dan 18 siswa laki-laki, 18 siswa perempuan, 12 siswa laki-laki. Menurut kalian peluang terbanyaknya yang dapat tugas dari 3 ini laki-laki atau perempuan? Nah, tadi ada guru kelas ini ngajar matematika mau mendatangkan kemitraan. Kemitraan dengan guru pendidikan agama Islam menyenangkan. Oke, anak-anak, hari ini tadi belajar apa kalian? Skala matematika tentang peluang ya. Oke, mengenai peluang kita sambungkan dengan agama ya. Kegiatan kita nanti di hari Jumat kan rutinitas. Ibu akan memilih siapa yang menjadi petugas di hari Jumat nanti yang menjadi sholat busro, yang baca sholat busro, surat-surat pendek maupun apa biasanya satunya? Sekarang perbandingan siswa laki-laki 12 dan siswa perempuan ada 18. Pembuktian yang lebih berpeluang adalah seorang perempuan yang akan menjadi petugas untuk kegiatan keagamaan yang akan datang. Ternyata terbukti memang benar terpilihnya banyak perempuan. Terima kasih Bu Guru. Kelas ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk waktunya hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan ketiga. 1 2 3.
seperti itu. Contohnya nak, prediksi nanti pulang sekolah bakalan hujan. Kira-kira benar terjadi hujan atau tidak? Belum tentu, karena itu hanya prediksi. Terus Bu, besok pagi itu Bu ya, seharian panas Bu, karena sekarang musim panas. Kayak itu ya. Kira-kira apakah pasti besok pagi bakal panas terus? Belum tentu, karena itu hanya prediksi ya. Tapi kemungkinan besar terjadi seperti itu. Mau ada yang ingin ditanyakan nak? Kalau tidak ada, Ibu mau membagi lembar kerja peserta didik ya, LKPD, tugas buat kalian kerja kelompok masing-masing. Kelompoknya sudah disesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Sudah kemarin Ibu pilih sudah. Jadi sekarang tugasnya pun berbeda satu kelompok dengan kelompok lain sesuai dengan tingkatan pemahaman kalian. Terus nah di sini yang pertama kalian lakukan adalah tulis nama kelompok kalian. Contohnya kelompok kreativitas, kelompok komunikasi dan sebagainya tulis. Lalu yang kedua nama kelompoknya kalian tulis. Paham? Setelah itu baca instruksinya apa, baru dikerjakan. Jika tidak paham boleh tanya sama ibu. Ibu akan mendampingi kalian ya selama proses pengerjaan dan diskusi LKPD ini. Untuk yang pertama kelompok penalaran kritis, lalu ada kelompok komunikasi, lalu ini karena beda-beda ya nak ya, tidak sama tugasnya. Ini yang ini dan ini berarti kelompok kreativitas. Silakan dibaca bersama-sama, diskusikan dulu ya. Kalian diskusikan. Untuk khusus kelompok ini kalian butuh merah, gula merah 5. Terus warna biru.
menjelaskan perbedaan antara kejadian mungkin, tidak mungkin, dan pasti dengan contoh tersebut. Warna apa yang jumlahnya paling banyak? Jawaban warna merah. Kalian tadi makan percobaan warna apa? Jelasnya Bu. Jelaskan dulu ya Kak. Di dalam kardus tadi ada warna apa aja dikasih tahu kawannya? Merah, biru, hijau. Ada berapa merahnya? Merah ada warna 3 dan hijau 2. Warna yang paling banyak warna merah. Warna apa yang jumlahnya paling sedikit? Warna hijau. Warna apa yang paling sedikit dalam dia? Jelaskan. Warna merah karena jumlahnya paling banyak. Warna yang paling sering muncul adalah warna merah. Warna yang paling jarang muncul adalah warna hijau. Kegiatan kalau mengambil benda warna merah pasti, mengambil warna benda biru mungkin, mengambil benda warna hijau mungkin, mengambil benda warna kuning tidak mungkin, tidak ada. Refleksi, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Bisa memprediksi sebelum mencoba. Apakah hasil percobaan sesuai dengan prediksi awal? Ya, sesuai. Tuliskan kesimpulan kelompok tersebut. Peluang itu bisa, kemungkinan, tidak mungkin, pasti, dan kurang mungkin. Ada yang ditanyakan ya untuk pengembangan lukis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelas 6B. Adapun nama anggota kelompok kami Fajar, Alif, Raja, Alfi, Azam, dan Reza. Beliau mengisi semua kelereng berwarna dalam pada kaca. Beliau ingin mengambil satu kelereng. Tentukan skala peluang terambilnya satu kelereng warna yang diminati dengan skala 3 mungkin, kurang mungkin, sangat mungkin, dan pasti. Pada pertanyaan itu, satu, skala takdirkan kelereng hijau. Mungkin, alasan karena warna hijau jumlahnya terbanyak nomor 2. Bapak
rekomendasi sekali kepada para guru yang akan melakukan sesi formatif akhir pembelajaran cukup efektif dan efisien dengan menggunakan digitalisasi, di mana siswa-siswanya, murid-muridnya dengan istilah sekarang disuruh mengerjakan asesmen formatif akhir pembelajaran ini dengan menggunakan HP, sehingga untuk efisien waktu ya cukup lumayan, dan untuk efektif anak-anak segera mengerjakan dengan cekatan, sehingga waktu yang disediakan hanya 10 menit itu cukup longgar untuk sesi formatif akhir pembelajaran dibandingkan dengan manual. Ya, luar biasa untuk role model, yaitu guru SD Negeri 16 Talang Kelapa. Asesmen formatif akhir pembelajaran ini sangat penting bagi seorang guru untuk mengukur tujuan pembelajarannya, apakah sudah tercapai secara maksimal, apakah belum tercapai, sehingga guru dapat mengambil kesimpulan bahwa pembelajarannya untuk materi ini sudah tercapai atau belum. Sembari muridnya mengerjakan tugas-tugas, menjawab asesmen formatif akhir pembelajaran, gurunya cukup menguasai kelas atau bahasa gaulnya menguasai panggung, di mana seluruh kelompok-kelompok muridnya dikontrol, didatangi, disamperi, takutnya nanti ada yang terkendala sinyal, terkendala teknik-teknik lainnya, sehingga cukup cekatan gurunya mengontrol sambil dia memperhatikan layar lebar itu untuk perubahan-perubahan soal, sambil dia mengontrol siswa mana yang ada hambatan dalam menjawab, itu didekati karena tampak pada layar monitor. Keren, rekomendasi sekali bagi sekolah-sekolah lain untuk meniru cara guru ini untuk melaksanakan sesi formatif akhir pembelajaran, karena ada beberapa role model yang lain menggunakan formatif akhir pembelajaran ini dengan manual, terkadang terhambat waktu. Ya, selamat untuk ibu ini, keren.
siap? Sudah? Sudah, silakan berdoa. Baik, Ibu Tajina penjelasan pelajaran hari ini tentang sekarang kedua. Minggu depan kita belajar lagi, tentunya dengan semangat yang baru ya. Di rumah belajar lagi, bukunya dibuka. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan waktu kepada supervisor yaitu Ibu Rimatina selaku Kepala Sekolah SD Negeri 16 Salang Kelapa untuk menyampaikan hasil pengamatannya terhadap role model yang baru saja melaksanakan pembelajaran di kelas 6B. Untuk ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Pengawas Bina SD Negeri 16 Salang Kelapa yang telah memberikan kesempatan untuk kami mengomentari, karena kami adalah selaku kepala sekolah adalah supervisor bagi guru-guru untuk menyampaikan pembelajaran di kelas. Baiklah, pada hari ini saya mengamati ibu guru kita, yaitu yang bernama Ibu Larastia Anggraini. Mereka adalah wali kelas 6B. Pada hari ini telah menyampaikan pembelajaran di kelasnya, dan kami selaku kepala sekolah sebagai supervisor, dan di sini didampingi oleh pengawas bina kita yaitu Bapak J1 SAG. Pada hari ini hasil pengamatan dari kami bahwa Ibu Larastia ini sudah menerapkan pembelajaran mendalam dengan adanya pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang menyenangkan, dan pembelajaran bermakna, pembelajaran menyenangkan, dan pembelajaran apa satunya? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, jadi Ibu Larastia Anggraini dalam menyampaikan pembelajarannya di sini sudah menerapkan pembelajaran mendalam. Terbukti dalam penyampaiannya materi itu sudah mengandung pembelajaran bermakna, pembelajaran menggembirakan, dan pembelajaran yang berkesadaran. Dan di sini juga Ibu Larastia dalam menyampaikan pembelajarannya kepada murid menggugah kesadaran anak, menggugah kemampuan anak, memotivasi anak, karena dengan penggunaan alat IFP di sini yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, terbukti di sini membantu dalam pembelajaran, terutama pembelajaran mendalam, dan lebih menjelaskan atau lebih berfokus anak-anak dalam pembelajaran. Dan di sini juga saya amati Ibu Larastia Anggraini sudah menerapkan asesmen digital dengan cara tadi dengan menggunakan HP dengan cara mengisi form ya tadi form, dan juga dengan cara bermain game dengan cara menekan tombol layar spin. Nah, di sini membuktikan bahwa pembelajaran mendalam sudah diterapkan di Negeri 16 Salang Kelapa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Larastia Anggraini. Dan mudah-mudahan nanti setiap kelas juga seperti Ibu Larastia Anggraini. Demikian saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kreativitasnya Ibu Larastia Anggraini. Salam semangat, salam semakin semangat ke depannya. Mudah-mudahan ditiru oleh guru-guru lain. Saya tuliskan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah supervisor memberikan komentar, kami persilakan kepada role model kita yaitu Ibu Larastia Anggraini SPD untuk menyampaikan sanggahan ataupun tanggapan atas komentar baik dari pengawas pendamping maupun dari kepala sekolah. Kami persilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Larastia Anggreni. Dalam hal ini hari ini telah menjadi guru model untuk SD Negeri 16 Talangkapa. Untuk Ibu Rimatina Sarjana Pendidikan Islam, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas masukan, atas motivasinya juga terhadap saya pribadi, karena jujur Bapak, di sini saya masih guru baru sebenarnya, baru megang 2 tahun ini, tapi memang beliaulah yang telah menyupport saya, mengikutkan saya di berbagai banyak pelatihan, sehingga saya ini semakin terbuka wawasannya tentang bagaimana sih menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Saya harap kepala sekolah akan terus mendukung guru-guru yang lainnya untuk menerapkan pembelajaran yang lebih bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan untuk siswa-siswa di kelas, sehingga tujuan dari pembelajaran mudah dicapai oleh peserta didik, oleh murid, dan oleh anak-anak, dan bisa diamalkan untuk ke masa depan selanjutnya. Saya juga di sini merasa banyak kekurangan, semoga saja untuk kedepannya saya bisa memperbaiki dengan lebih baik lagi, dan semoga saja ini juga awal dari diri saya untuk semangat memperbaiki dan untuk semangat terus mengupgrade diri dengan ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi, sehingga berdampak kepada murid dan juga warga sekolah yang lainnya. Itu saja Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada sanggahan berkaitan manajemen waktu yang semestinya 2 JP 70 menit tapi tereksekusi 84 menit, dan untuk siswanya yang belum begitu terampil untuk berkomunikasi dalam presentasi tadi? Oke, baik Bapak. PR-nya masih banyak, diantaranya tadi manajemen waktu. Emang itu PR sekali dari kemarin-kemarin untuk memanajemen waktu, karena kadang tidak ada beberapa kendala yang di luar prediksi kita di kelas seperti itu. Tapi tidak masalah, itu akan menjadikan semangat buat saya untuk lebih belajar untuk memanage waktu lebih baik. Mungkin bisa untuk pelajaran-pelajaran yang agak sulit, saya tambah jam pelajarannya di yang lebih panjang seperti itu. Jadi agar saya juga bisa menempatkan waktunya dengan materi yang pas seperti apa. Untuk Buat murid yang belum maksimal dalam berkomunikasi, baik. Untuk siswa-siswa, murid-murid yang masih belum maksimal dalam berkomunikasi, itu juga PR buat saya, berarti untuk melatih di setiap pembelajaran agar mereka berani tampil, mereka berani untuk terus maju ke depan tanpa takut didiskriminasi. Mungkin itu PR juga buat saya, dan semoga saya bisa melatih anak-anak untuk sedikit demi sedikit memberi mereka kesadaran bahwa komunikasi itu sangat penting untuk kedepannya. Baik. Baik, selanjutnya sesi merefleksi diri. Bagaimana rasanya mengajar harus sesuai dengan prosedur yang ditulis di skenario RPP dan diamati oleh pengawas pendamping dan supervisor? Baik, ini perasaan yang deg-degan ya Pak, karena kebetulan saya ini sepertinya seperti kemarin di kecamatan saya dapat juga kan jadi guru model, ini juga dapat, jadi perasaannya pasti deg-degan. Yang pertama, yang kedua, yakin ini Ibu tidak salah memilih saya seperti itu kan. Dan selanjutnya ini tuh sebenarnya bukan gimana ya Pak, agak kaku sedikit. Karena biasanya kita santai, kita sambil bisa lihat, setelah ini anak akan diberi ini, seperti itu untuk kedepannya. Karena ini didampingi, jadi kayak apa nih yang aku omongin selanjutnya, apa ya, jadi agak mikir seperti itu Pak, karena deg-degan itu tadi seperti itu. Tapi tidak apa-apa, tapi aku senang Pak, saya pribadi senang karena saya bisa mengeksplorasi diri saya gitu. Oh, itu yang sebenarnya ya di dalam hati Ibu. Padahal kami mengamati Ibu lepas, mengalir. Kami tidak tahu kalau itu yang ada di beban hati Ibu. Tapi hanya saja ada catatan manajemen waktunya aja yang belum pas ya. Ya baik, terima kasih atas kegiatan kita pada hari ini. Mohon tepuk tangannya untuk semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.